Satu adalah Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Sekali lagi, Dewan Pendidikan, bukan Dinas Pendidikan. Bedanya apa? Nanti beliau yang akan menceritakan apa itu Dewan Pendidikan dan apa itu tugasnya. Kemudian di sisi lain, kami sangat mengapresiasi, sangat mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Hadir bersama kita juga nanti sebentar lagi akan hadir. Ini khususnya dari teman-teman Dewan Pendidikan. Ini yang hadir ini para maestro, wah, terutama di pendidikan non formal. Orang-orang hebat yang memang bergelut wiwit lahir nganti umure semene. Luar biasa di dunia pendidikan non formal. Jadi beliau ini sudah sangat dahsyat sekali terkait dengan pendidikan non formal. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi pertemuan saat ini menjadi kebiasaan dan itu semacam aturan tidak tertulis dengan berbagai hal. Acaranya sebagai berikut. Pembukaan dan doa ini nanti saya, kemudian pengantar dan penjelasan secara resmi dari Dewan Pendidikan nanti dari beliau akan diterangkan panjang lebar tentang Dewan Pendidikan dan apa maksud tujuan kita berkumpul di siang sampai sore nanti. Kemudian acara yang ketiga sepenuhnya nanti dengar pendapat. Waktu sepenuhnya bagi Bapak Ibu yang nanti berbicara panjang lebar dan kami akan mencatat karena justru masukan dari Bapak Ibu itulah yang nanti akan dijadikan rekomendasi kami kepada Wali Kota Surakarta. Karena sekali lagi kebetulan Dewan Pendidikan itu anaknya langsung Wali Kota. Jadi orang-orang mengatakan Dewan Pendidikan kami ini tukang peradul. Elek banget jajan ya. Elek banget jajan. Elek banget. Tukang peradul ke Wali Kota. Elek banget jajan. Tapi karena memang tugas dan demi kebaikan kita semua, itu kita lakukan. Setelah itu yang terakhir adalah penutup. Itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita mulai pertemuan saat ini di dalam doa. Mohon berkat, perlindungan, hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Biarlah acara ini berlangsung dengan sangat-sangat sukses, membuahkan hal-hal yang baik untuk kita semua. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Acara yang kedua, pengantar dan penjelasan secara resmi tentang keseluruhan acara saat ini oleh pengurus Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Sekaligus beliau nanti akan memperkenalkan untuk tentang pengurus Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Waktu sepenuhnya kami persilakan. Monggo Pak. Hari ini yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat karunia-Nya. Kita diperkenankan hadir di sini dalam suasana yang bahagia, sehat dan sejahtera, walaupun dalam kondisi masa pandemi. Namun kami harapkan dengan kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua, Bapak Dr. Raden Haji Muhammad Joko Rianto SH.MH, sebetulnya beliau akan hadir sendiri dalam kali ini, namun karena kondisi kesehatan beliau pada saat ini tidak bisa hadir. Memang saya sengaja Pak, nek sakit tidak usah dipaksa, nanti daripada repot. Maka beliau melimpahkan atau memberikan wewenang pada kami semua yang hadir di sini
kami Pak Tri Budi dan Bu Heti untuk nanti melanjutkan menyelenggarakan kegiatan pada sore hari ini atau siang sore hari ini. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi apa yang menjadi tujuan pertemuan pada siang hari ini. Sebelumnya kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dan atas perhatiannya mensikapi undangan dari Dewan Pendidikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin baru kali ini Bapak Ibu hadir di Dewan Pendidikan, karena ini Dewan Pendidikan sudah berusia kurang lebih hampir 10 tahunan, ya 10 tahun, ya. Dan pergantian pengurus sudah mengalami 3 kali kepengurusan, yang dulu diawali dengan Pak Ranto, kemudian Bapak Iwan Tadiri, dan sekarang dilanjutkan dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Joko Rianto. Untuk tepatnya Bapak Ibu sekalian, pengurus kali ini, ya pengurus di Dewan Pendidikan, diantaranya terdiri dari penasihat, ketua dan wakil ketua, sekretaris bendahara dan seksi-seksi. Untuk ini lebih dulu kami sampaikan profil pengurus dari Dewan Pendidikan terlebih dahulu. Penasihat Dr. Andes Haji Iwan Tadiri, beliau mestinya sudah dikenal atau Bapak Ibu sudah mengenal karena beliau di Kota Surakarta merupakan tokoh sesepuh kita, baik di bidang pers, di bidang pendidikan maupun di bidang pemerintahan, karena dulu juga mantan pejabat Bapeda Kota Surakarta. Kemudian Dr. Andes Sudinto MS SSMM, beliau juga pakar pendidikan, ya pakar pendidikan, dulu mantan pengawas dan kepala SMA Negeri 4, ya. Sekarang beliau menduduki ketua Dewan Harian juga angkatan 45. Kemudian penasihat yang ketiga, Dr. Andes Dr. Sugiaryo SH MH FPD. Ini dulu ya rektor, bukan rektor, dosen Unisri, ya juga ketua PGRI Kota Surakarta. Jadi penasihatnya dari berbagai pakar. Kemudian ketuanya Dr. Andes HM Joko Rianto SHMMSH. Dia kebetulan saat ini masih aktif di Dinas Pendidikan selaku pengawas. Yang memang kita buat demikian supaya jalur komunikasi kita dalam dunia pendidikan bisa agak tidak terlalu repot. Kemudian wakil ketua Bapak Dr. Andes Haji Ismanto, hari ini beliau sedang keseripan hatinya, tidak bisa hadir. Kemudian sekretaris kami sendiri, ya Pak Haryadi Biarso SPD. Kami juga mantan pengawas 2 tahun, sebelumnya adalah mantan kepala sekolah dari ya sudah 5 kali kepala sekolah yang kami laksanakan. Pertama di SMP Negeri 23 Surakarta, pindah di SMP Negeri 15, pindah lagi di SMP Negeri 5, pindah lagi di SMP Negeri 4, terakhir pindah di SMP Negeri 1 karena jabatannya harus 12 tahun harus selesai, lalu naik ke pengawas sampai pensiun. Kemudian Bapak Mudofir, sekretaris 2, ini tokoh PAUD, ya dia bidang pakar PAUD. Dia juga membawai atau punya yayasan anak-anak yatim, yang anak-anak masih balita kecil, ada puluhan yang diasuh beliau di daerah Mentan sana. Ini juga tokoh relawan, ya dalam bergerak dalam bidang pengasuhan anak-anak. Kemudian bendahara, ini beliau Ibu Heti Purwaningsih SPD MPD. Beliau mantan pengawas, juga mantan kepala SD Cemara 2, mantan SD Beratan, ini Pajang, terus pengawas sampai pensiun. Kemudian dilanjutkan dengan seksi atau bidang. Ya,
bidang pendidikan dasar ini Dr. Andes Haji Abu Nasrun. Beliau sekarang masih ada tugas di Karanganyar. Kemudian di bidang menengah, pendidikan menengah, yaitu Bapak Dr. Andes Suwarto MPD, kemudian Bapak Harbono Askar. Ini dari budayawan, seorang dalang, juga guru di SMK 8, SMK 8, ya, SMK itu. Kemudian kalau Bapak Suwarto dulu tokoh dari pendidikan swasta di SMA Batik. Kemudian untuk bidang pengembangan profesi dan kependidikan ini Dr. Hajah Titi Supeni, ini dosen dari Unisri. Kemudian Dr. Andes Soleh Amini, MSI, psikolog, dosen dari UMS. Kemudian yang terakhir, pendatang baru, namun juga menyemarakan sekali dengan kehadiran beliau, yaitu Bapak Tri Budi SHMM. Beliau membidangi bidang pendidikan non formal. Nah, lengkaplah sudah dengan kehadiran beliau, sehingga semua aspek pendidikan untuk semua bisa tercover dalam Dewan Pendidikan kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, jadi Dewan Pendidikan itu adalah Dewan Pendidikan yang mandiri, ya mandiri, tidak terikat dengan instansi pemerintahan, walaupun SK-nya yang membuat adalah Wali Kota Surakarta terkait dalam kaitannya kucuran dana operasional hibahnya untuk supaya mudah, sehingga SK yang membuat adalah beliau. Masa kerjanya itu 4 tahun sekali, kemudian nanti diadakan semacam pemilihan, ya, seleksi. Untuk ini nanti kepengurusan berikutnya mungkin Bapak Ibu terpanggil nanti untuk meneruskan daripada Dewan Pendidikan. Monggo suatu saat nanti dengan dijembatani Pak Tri Budi bisa melengkapi semaraknya Dewan Pendidikan. Adapun visi misi kami Bapak Ibu sekalian adalah terwujudnya kerjasama harmonis antara orang tua, masyarakat, pemerintah untuk pemerataan pendidikan yang bermutu, relevan, efektif, dan berbasis budaya. Di sini yang dikatakan pendidikan adalah termasuk di dalamnya adalah pendidikan formal dan non formal. Kemudian misi mewujudkan hubungan kerjasama antara orang tua, masyarakat, pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan, memberi dukungan demi peningkatan mutu, pemerataan serta efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mewujudkan pengawasan dalam rangka transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian menjadi mediasi permasalahan pendidikan antara masyarakat, DPRD, Dinas Pendidikan, dalam hal ini pemerintah, termasuk juga bagian daripada pemerintah Kota Surakarta. Itulah Bapak Ibu sekalian, dari misi itu kita hadirkan pada sore hari ini untuk kita bisa monggo dengan kita setelah mengenal Dewan Pendidikan, kita bisa bekerja sama, kita bisa saling bagaimana urun rembuk atau memberikan saran-saran kepada pemerintah lewat Dewan Pendidikan, sehingga aspirasi yang dari semua pihak bisa tertampung. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, tugas kita atau peran atau fungsi maupun Dewan Pendidikan itu secara garis besarnya ada 4, yaitu yang pertama kegiatannya berupa supporting, memberikan dukungan atau pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian berikutnya juga memberikan menerima pertimbangan dan masukan, menerima pertimbangan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian
dari lembaga-lembaga pendidikan untuk kita tampung, kita salurkan kepada dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan maupun kepada pemerintah. Kemudian juga kita memberikan controlling, controlling, pengawasan, memonitor, sehingga setiap bagaimana perjalanan kebijakan pendidikan di Kota Surakarta yang sudah berjalan ini dalam 1 tahun berjalan. Untuk setiap akhir tahun kita evaluasi, kita mencarikan masukan masalah-masalah yang timbul, untuk seterusnya akan kita bawa ke Bapak Wali Kota dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi. Kemudian yang terakhir adalah merupakan mediator. Kalau ada permasalahan-permasalahan pendidikan yang mungkin tidak bisa diselesaikan secara kedua belah pihak, kita bisa hadir di sana selaku mediator untuk permasalahan itu bisa dicarikan solusi yang sebaik-baiknya. Itulah Bapak Ibu sekalian tugas dari Dewan Pendidikan Kota Surakarta. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam cakupan kerja Dewan Pendidikan adalah pendidikan untuk semua, baik itu pendidikan prasekolah, PAUD, ya di sini untuk kegiatan HIMPAUDI juga di sini. Kemudian untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan luar sekolah, dalam arti pendidikan non formal menjadi cakupan kita bersama. Nah, pada kesempatan kali ini Dewan Pendidikan ingin atau mengundang Bapak Ibu sekalian untuk sekali lagi untuk perkenalan diri, sekaligus kita ingin mencari masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama dari pendidikan non formal. Kebetulan kita ada anggota baru dari Pak Tri Budi, beliau juga berlatar belakang dari pendidikan non formal, sehingga nanti mudah sekali untuk menjembatani apa-apa yang menjadi kepentingan kita. Yang selama ini sebelumnya yang baru kita godok, kita olah adalah pendidikan formal saja, yang baru pendidikan formal PAUD dan prasekolah, belum sampai pada pendidikan non formal. Setelah Pak Tri Budi kemarin, Pak, pendidikan itu tidak hanya pendidikan formal saja, non formal juga cakupan kita. Maka Bapak Ibu kita undang di sini, dan monggo kami harapkan sumbang saran panjenengan, usul-usul panjenengan kaitannya untuk pengembangan pendidikan di Surakarta dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan untuk semua. Karena setiap akhir tahun kami juga diundang dari Bapeda kaitannya dengan untuk bisa mendeteksi sejauh mana peningkatan mutu pendidikan untuk semua ini. Nah, kadang-kadang masih belum lengkap keseluruhan karena keterbatasan jangkauan yang kami akses. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu akan melengkapi dan menyempurnakan kebutuhan atau dalam rangka peningkatan mutu kependidikan untuk semua. Lebih-lebih Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi beliau Bapak S.E. Hadi Rudiatmo sebentar lagi sudah akan selesai masa tugasnya. Kita akan menghadapi wali kota yang baru yang kemarin sudah dipilih. Maka ini perlu kita dari kalangan pendidikan yang bersatu padu. Bagaimana mengupayakan? Yang pertama adalah kesinambungan, kepedulian masalah pendidikan dari pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota. Kami sampaikan Bapak S.E. Hadi Rudiatmo sangat peduli sekali dengan Dewan Pendidikan, jika beliau sangat atensi masukan-masukan dari Dewan Pendidikan ini betul-betul mendapatkan perhatian. Saksinya dari Pak Tri Budi, kalau kita matur kemudian lewat Pak Budi, tidak ada kata lain kecuali ya, selalu dituruti. Nah, kita juga dituntut untuk dengan dituruti ya kita tidak sekedar masukan saja, namun betul-betul masukan yang bermanfaat. Nah, dalam menghadapi era transisi ini,
perlu juga kesinambungan kita dalam melaksanakan. Jangan sampai nanti setelah ganti wali kota kita malah Dewan Pendidikannya ngobrol karena tidak ada masukan. Tapi saya yakin bagi Bapak Ibu pendidikan dari pendidikan non formal sudah siap untuk hal itu. Ya, sudah hal itu kaitannya dengan usulan-usulan nanti kepada Pak Wali Kota yang baru. Lebih-lebih kandidat wali kota sebelumnya sudah berusuhan kemana-mana, ke kampung dari RT RW. Ya, kami kebetulan di rumah juga selaku ketua LPMK, beliau sudah masuk menerima masukan-masukan dari segala aspek. Mudah-mudahan saya yakin juga sudah masuk di lembaga penjenengan untuk masukannya apa, urunnya apa. Nah, supaya sinergi terkait dengan kita dunia pendidikan, kewajiban kami menampung dari seluruh lapisan masyarakat kaitannya penyelenggara pendidikan untuk kita sinkronkan, sehingga nanti tidak misalnya ketemu pada titik usulan tidak berseberangan antara yang Bapak Ibu usulkan dengan yang tidak usulkan dari Dewan Pendidikan. Kalau itu sinkron, saling memperkuat dan menambah nanti kemantapan beliau wali kota yang baru dalam rangka penguatan pendidikan di Kota Surakarta. Di Kota Surakarta yang sudah baik ini, pendidikan non formalnya, pendidikan formalnya sudah bagus dan tertata rapi, baik infrastruktur dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan atau kita tingkatkan ini. Inilah pengantar kami Bapak Ibu sekalian. Nah, karena keterbatasan waktu kita dalam bertemu, nanti kita lebih banyak dalam diskusi saja atau usulan dari masing-masing. Kemudian nanti akan kita tampung, karena judulnya rapat ini adalah semacam dengar pendapat. Ya, dengar pendapat. Kami kemarin sudah secara informal dan secara formal, baik dalam bentuk webinar secara virtual dengan guru-guru kaitannya dengan profesionalisme dan kompetensinya. Kemudian dengan masyarakat, komite, bagaimana peran masyarakat dalam pembelajaran kaitannya di era pandemik ini. Kemarin malah keynote speakernya beliau Bapak Wali Kota sendiri, sangat antusias sekali. Kemudian diingatkan, Pak, yang dari pendidikan informalnya belum lupa. Ya, kapan-kapan kita selenggarakan. Kalau kita perlu menyelenggarakan semacam webinar, kita siap ya untuk lebih jangkauannya, sehingga kita lebih ada semacam keseimbangan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, juga pemahamannya. Itulah Bapak Ibu pengantar kami, dan kami sekali lagi mengharapkan monggo kita saling melengkapi, memberikan masukan. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu mendengar yang agak miring tentang Dewan Pendidikan, jejaknya bagaimana, lulusnya bagaimana. Itu sangat penting sekali masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dan nanti kami persilakan nanti Pak Tribudi selaku moderatornya atau memimpin diskusi ini untuk bisa kita mengambil sebanyak-banyaknya apa yang perlu kita takut, kemudian kita bawa sebagai bahan rekomendasi kita kepada wali kota yang baru maupun kepala dinas pendidikan. Demikian sementara pengantar dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari ASKI, Asosiasi Senam Kebugaran Indonesia. Saya berterima kasih untuk kesempatan hari ini bisa berkumpul bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Saya ingin menyampaikan unek-unek saya, juga usulan saya ya. Begini, mengenai terkait dengan yang menjadi tugas saya di ASKI, saya punya pandangan begini, cita-cita ya. Solo itu dalam pengamatan saya belum pernah memiliki yang namanya semacam senam ikon kota Solo. Saya sudah lihat di beberapa kabupaten kota yang ada, ya, ada di Semarang, saya pernah lihat ada, di Banyuwangi saya pernah lihat ada,
di Karanganyar dia juga sudah punya, di Sragen dia juga punya, tapi Solo yang segede ini yang menjadi barometer malah belum punya. Saya pengen kita dari Kota Solo ini bisa menciptakan semacam senam ikon untuk Kota Solo, ya, dimana di dalam senam ikon Kota Solo ini saya merindukan kita punya basic budaya di dalam senam tersebut. Jadi bukan sekadar senam kebugaran, namun senam yang benar-benar berakar kepada kebudayaan yang di Kota Solo ini. Ya, karena Solo adalah kota budaya. Jadi dari sini kita bisa mendapatkan satu unsur kesehatan tentu saja, pemberdayaan instruktur di dalamnya itu pasti. Lalu yang ketiga, pengembangan budaya tentu saja ya. Dan akan sangat baik sekali apabila senam ini dikompetisikan, begitu. Seperti pada waktu beberapa yang lalu ada senam menyapu ya, itu dikompetisikan. Nah, ini juga dikompetisikan bisa. Dari ASKI sendiri siap apabila ditunjuk sebagai pelaksana untuk mengembangkan kegiatan ini atau mewujud nyatakan ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang benar-benar real gitu ya. Kemarin mungkin Pak Mehmet juga percaya waktu kita ada acara di Balai Kota, bagaimana antusias instruktur senam itu ngumpulnya ke Kota Solo, dan benar-benar gila lah menurut saya semacam itu. Nah, itu perlu kita tindak lanjuti ya. Nah, dengan itu yang menjadi usulan saya, itu bisa diikuti dengan beberapa kegiatan-kegiatan penunjang di dalamnya ya, seminar atau yang lain-lain sebagainya, workshop bisa diikuti ya. Nah, dari saya, dari ASKI demikian. Tentu kami mengharapkan support ya, baik berupa dana dan seterusnya dari Dewan Pendidikan. Itu terima kasih dari saya. Terima kasih. Terus berikutnya di Jogja sudah izin. HISPI adalah himpunan pendidik dan penguji. Sudah lama kita tidak mengadakan uji kompetensi untuk pendidik dan penguji, Pak. Dulu pernah dapat bantuan untuk ujian, dan sampai sekarang belum ada realisasi. Kalaupun ada ujian, mereka biaya mandiri, Pak. Mohon untuk dibantu. Kalau di ujian itu per orang 700 gitu, umpamanya 700 untuk satu lembaga berdua, jadi bisa subsidi gitu kan, lumayan. Bantuan uji kompetensi sertifikat pendidik. Demikian. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mewakili Himpaudi Kota Surakarta yang kebetulan terima kasih sekali kepada Dewan Pendidikan yang selalu direcoki sama Himpaudi, tetapi luar biasa support Dewan Pendidikan untuk untuk Himpaudi. Seperti yang dititipkan teman saya, kebetulan saya di Himpaudi sebagai Kasosek yang mengurusi dari masalah kelahiran sampai dengan kematian dan juga bencana dan lain-lainnya. Dan tadi memohonkan izin untuk Bunda Ista karena beliau tidak bisa hadir dan mewakilkan kepada saya. Begini Bapak, kami pendidik PAUD non formal terutama seperti kalau Bapak Tris sudah tahu karena beliau adalah Bapak kami. Terima kasih, dan itu beliau luar biasa supportnya kepada Himpaudi. Untuk para pendidik non formal, kami memang tidak mendapatkan insentif ya secara gimana seperti guru-guru yang di formal. Nah, itu karena terbentur dengan perda, begitu nggih Pak Tri nggih? Dan pada saat di bulan Februari kita sudah berencana untuk menggandeng beliau Pak Tri untuk kita bermediasi dengan Bapak Wali Kota, bahkan juga dengan ke DPRD, tapi terbentur oleh COVID. Jadi
rencana itu diurungkan begitu. Nah, kami mohon untuk Dewan Pendidikan memfasilitasi agar nasib kami itu diperhatikan, ya. Terutama Pak untuk semasa COVID ini ya, kami benar-benar luar biasa merasakan, apalagi teman-teman kami yang dari TPA, karena TPA benar-benar nanti belum boleh untuk membuka tatap muka dan itu kita belum berani. Dan untuk mencari murid kita juga susah sekali karena orang tua berpikir, PAUD itu kan tidak penting, belum penting, jadi nanti aja langsung ke SD. Nah itu mohon sekali untuk Dewan Pendidikan, karena ini sudah mau ada perencanaan perdanya untuk PAUD 1 tahun ya Bapak ya. Mohon itu dikawal terus, dan itu kalau PAUD, wajib PAUD 1 tahun itu otomatis juga kami yang ada di PAUD juga mungkin tidak terlalu khawatir sekali karena nanti anak-anak itu bisa masuk PAUD dulu sebelum masuk di SD. Jadi mohon kerjasamanya untuk PAUD-PAUD yang di formal dan non formal bisa bersinergi gitu. Dan untuk karena kami di Undang-Undang Guru pendidik non formal itu tidak ada, begitu ya. Kami kemarin dari Himpaudi sudah mengajukan review undang-undang, ternyata tidak bisa ya Pak ya, karena kami dianggap bukan guru dan itu nasibnya luar biasa ngenes gitu. Nah mohon sekali untuk Dewan Pendidikan bisa memfasilitasi kami dan terima kasih sekali untuk supportnya selama ini. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah kami Mehmet Toto Raja Pak, dari perwakilan teman-teman lembaga di Solo ini. Terima kasih sekali undangan ini. Ini satu ide yang bagus. Kebetulan juga ada Pak Tributi yang notabene mantan dari pendidikan non formal. Artinya ini pasti ada kaitannya, pasti enak segeret. Makanya di sini ternyata ada Pak Tributi yang salut dan berada terhadap dunia non formal. Itu satu. Yang kedua, disayangkan ini Bapak Ketua Bapak Joko Rianto tidak bisa hadir. Sebenarnya kalau bisa hadir akan lebih mantap lagi Pak untuk sharing dan diskusinya seperti itu. Seperti di undangan yang tertera di sini kita ada hearing ya Pak, dengar pendapat ya. Pendidikan non formal, teman-teman lembaga ini berdiri ini karena menjawab tantangan dan menjawab jawaban dari masyarakat. Jadi teman-teman lembaga ini membaca situasi, membaca kondisi, dan membaca peluang di sana. Artinya pendidikan non formal ini, lembaga-lembaga ini ada karena dibutuhkan Pak. Dibutuhkan dan diharapkan dan bisa menjawab tantangan dari jawaban-jawaban masyarakat, bahkan tantangan dari pemerintah sendiri. Yang notabene tantangannya berupa apa? Pengentasan pengangguran, memberikan keterampilan. Setelah penguasaan keterampilan akan memberikan kesejahteraan pada mereka yang mempunyai keterampilan. Itu pentingnya kita pendidikan non formal yang ada di Solo ini Pak. Artinya kita tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau dipandang sebelah mata pun juga sakit Pak, nanti matanya mana itu. Artinya itu. Jadi kita pendidikan non formal dari teman-teman lembaga ada itu karena memang jawaban dan tantangan dari masyarakat dan pemerintah. Perkembangan sekarang Pak, sekarang sudah mau mulai dengan keberadaan Mas Menteri yang sekarang itu adanya diksi Direktorat Vokasi dan notabene mencakup beberapa dari 3 vokasi, 3 jenjang ya, dari D3 diploma, SMK dan lembaga kursus. Lembaga kursus ini sekarang kita ditarik ke Direktorat Vokasi Pak, diksi Pak. Jadi artinya kita tidak bisa, mulai saat ini kita tidak bisa dipandang sebelah oleh siapapun, oleh pemerintah, bahkan pusat
provinsi maupun daerah. Kita tidak bisa dipandang sebelah mata karena kita sudah masuk ke jajaran diksi itu tadi, Direktorat Vokasi itu. Itu artinya apa? Perlakuan-perlakuan yang ada sekarang harus sama karena kita sudah masuk ke dalam satu direktorat itu tadi, Pak. Tapi selama ini kenyataan di lapangan kita dari teman-teman lembaga masih banyak perlakuan-perlakuan yang notabene jauh dari panggang api, Pak. Seperti misalnya contoh kecil, dari kemarin kita teman-teman ada yang melaksanakan program kewirausahaan dan program kecakapan kerja yang dulu itu yang dilaksanakan hanya teman-teman lembaga, tapi sekarang tidak, Pak. Sekarang teman-teman SMK pun ikut melaksanakan program tersebut. Artinya apa? Teman-teman SMK itu sudah masuk ke ranah kita yang notabene yang sejak awal dulu PK program, PKK, PKW itu kita hanya melaksanakan. Tapi sekarang tidak. Teman-teman SMK pun dan teman-teman diploma pun, D3 pun juga mengakses kegiatan tersebut. Artinya apa? Dunia kita lembaga semakin sempit, Pak. Semakin sempit untuk bergerak. Karena banyaknya yang terlibat di sana. Tapi ketika ada program dari SMK, ketika ada program dari diploma, kita tidak bisa mengakses sana, Pak. Itu perlakuan yang beda sama sekali sampai saat ini. Itu dari sisi program, Pak. Yang kedua dari sisi perhatian, Pak. Perhatian, katakanlah bansos atau apapun atau BUP atau apapun. Kita yang selama ini yang saya lembaga yang pernah menerima teman-teman lembaga, pernah menerima BUP dan sebagainya itu kisaran besaran berapa? Belum pernah. Mas Jangan dia belum pernah. Teman-teman hampir saja 1.001. Tapi perhatian bantuan untuk sampah dan sebagainya, teman-teman SMK yang dulu saya pernah duduk satu meja dengan teman-teman kepala sekolah SMK itu pernah menerima bantuan sekian M. Bahkan diploma pun juga begitu. Itu yang kedua dari sisi perhatian, Pak. Yang ketiga, Pak, perhatian dari teman-teman instruktur, Pak. Teman-teman instruktur, kalau di dunia non formal itu ada perhatian. Contoh kecil, sertifikasi. Dunia pendidikan formal. Contoh kecil, sertifikasi. Tapi di teman-teman lembaga non formal itu kita berjuang sendiri, Pak. Tidak ada perhatian sama sekali. Nah ini mungkin nanti menjadi kajian, Pak. Itu, Pak. Jadi ada 3 poin yang selama ini dan kita dari lembaga masuk ke diksi itu tadi, Pak. Terus yang keempat, perhatian dalam bentuk kelembagaan, Pak. Perhatian dalam bentuk kelembagaan. Katakanlah dari sisi SMK ada penelitian dan sebagainya. Itu ada perhatian, Pak. Tapi dari teman-teman lembaga kita coba menganalisa kebutuhan untuk kejuruan ini banyak dibutuhkan. Kejuruan ini potensi ke depannya. Analisis seperti ini teman-teman lembaga sendiri, Pak, yang bergerak. Dan tidak ada perhatian sama sekali. Nah, makanya ini sebagai masukan saja dari teman-teman lembaga, semua teman-teman lembaga yang ada di Solo ini. Mungkin nanti bisa jadi ada tambahan-tambahan dari teman-teman yang lain terkait dengan teman-teman ini. Itu dari kami, Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Urip dhewe dan kita ini memang sudah DNA-nya di situ. Sebetulnya kita itu tidak perlu bantuan-bantuan yang berikan itu enggak, karena kita sebetulnya sudah mampu, kita tuh sudah berdiri. Cuman kita tuh kepingin
bisa mendapatkan perhatian yang tadi disebutkan oleh Mas Mehmet itu 1, 2, 3, 4 itu hanya kita tolong diberikan fasilitas yang memadai, istilahnya berimbang ya Pak ya, antara yang normal dan yang tidak normal ya kita ini. Kita ini orang-orang nggak normal Pak, sebetulnya Pak, yang sudah bisa hidup sendiri. 2 tahun belakangan ini sebetulnya kita mempunyai pemikiran untuk bikin plaza kursus sentra. Ya. Sentra Kayak minimarket kursus gitu. Itu kemarin kan saya sudah ada pembicaraan dengan Solo Square. Dia itu punya lahan yang tidak terpakai. Itu bisa kita pinjam untuk masing-masing lembaga kursus yang tidak punya tempat. Solo Square yang tidak punya tempat, karena lembaga kursus ini kesulitannya di tempat. Ada yang ngontrak, ada yang punya rumah sendiri, punya yang garasinya dipakai dan sebagainya. Nah, kemarin sebetulnya saya sudah ada pembicaraan dengan Solo Square untuk pinjam tempat lokasi itu. Kita sudah pernah survei ya Pak. Dan itu kita diberikan tempat untuk disekat untuk jadi kantor lembaga khusus masing-masing. Siapa yang mau disitulah silahkan. Karena lahannya mereka nggak terpakai dan mereka yang dicari crowd-nya sebetulnya. Nah disitulah kita sebetulnya ada peluang. Dan kalaupun seandainya pemerintah kota mau memfasilitasi tanpa perlu apa-apa, hanya tempat lokasi seperti itu, insya Allah banyak teman-teman lembaga khusus yang akan mendaftar. Kalau ini saya yakin akan segera berdiri. Ya. Gara-gara Gibran Wali Kota yang baru di dalam debatnya yang disampaikan ini, yang disampaikan ada ini. Jadi kalau sampai Pak Gibran menyampaikan di dalam debat, saya yakin akan segera didirikan di Solo. Karena itu saat ini yang dicari itu bukan kita minta ikan, tapi kita minta kain. Bahkan seperti saya sendiri buka lembaga khusus di mall, saya nutup parkiran. Dan sekarang imbasnya kena banget dengan ada yang jadi semua ada teman-teman yang bahkan yang tutup seperti robotan. Jadi disinilah mungkin peran dari pemerintah untuk memberikan kain. Terima kasih. Ya sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak, di Solo ini ada PKBM yang sudah terdaftar dan sudah terakreditasi, itu kurang lebih 15 lembaga. Dan di dalam sebuah PKBM itu ada beberapa program pembelajaran, program yang berjalan. Salah satunya adalah kesetaraan. Di situ ada PAUD juga, di situ ada pelatihan atau kursus juga yang menjadi unggulan. Berupa sekarang PKH atau PKK itu kita sudah melaksanakan dari dulu. Dan yang tahun terakhir ini yang kita unggulkan adalah program kesetaraan. Karena sekarang kesetaraan A, setara SD, setara SMP, dan setara SMA itu harus bernaung di bawah PKBM. Dan sudah eranya Pak Tribudi kemarin sudah terpayungi semua Pak Tribudi. Dan PKBM itu sekarang harus punya yayasan. Jadi tidak ada PKBM berdiri yang tidak punya naungan yayasan. Jadi semua PKBM yang ada di Solo yang sudah berizin semua bernaung di bawah yayasan. Jadi legalitasnya sudah luar biasa kuat. Dan untuk PAUD mungkin sudah tersampaikan oleh Ibu Mami ya. Iya, halo teman lama ini aktivis di PAUD. Ya, sudah dengan segala liku-likunya mungkin sudah tersampaikan. Saya akan membahas di kesetaraan Bapak. Kesetaraan yang ada di Solo ini luar biasa banyak Bapak. Salah satunya
lembaga kelompok pembelajaran. Kelompok pembelajaran itu semacam sekolah. Sekolah kesetaraan itu yang ada di Solo itu ada 21 pokja. Istilahnya di sini adalah kelompok pembelajaran. Itu ada 21 di bawah naungan 15 PKBM. Ya, dan muridnya kurang lebih Pak, ini tidak persisnya kita belum buka data, tapi kemarin itu kita habis paparan kurang lebihnya kalau saya tidak lupa. Yang masuk Dapodik kesetaraan ABC itu kurang lebihnya ada 3.000 sekian. Itu muridnya dari kesetara SD, SMP, dan SMA. Terus untuk tenaga pendidik atau pengajar gurunya se-Solo kurang lebihnya ada 300 sekian, hampir 400 kemarin itu kalau tidak salah. Dan ini data terakhir. Yang 3.000 sekian itu yang usianya di bawah 20 tahun Bapak, di bawah 20 tahun. Kenapa? Karena di kesetaraan itu usia bisa berapa saja, karena kita melayani segala usia. Karena seperti yang ditinggalkan Pak Joko tadi, kita itu tidak normal ya Pak ya. Jadi melayani sesuatu yang memang SXS gitu. Dan data yang terakhir baru 1 bulan yang lalu, data murid kesetaraan yang 20 tahun ke atas itu di Solo ternyata luar biasa. Kemarin kita sisir itu ada 380 sekian, hampir 400 kurang sedikit Pak. Itu. Dan itulah yang membebani mungkin di kesetaraan karena yang usia 20 tahun ke sana tidak tercover dengan BOP. Ya. Kalau yang sudah di bawah 18 tahun yang sudah masuk Dapodik otomatis tercover dengan BOP. Dan luar biasa pengawalan dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini untuk BOP-nya di kesetaraan itu luar biasa tercover Bapak. Jadi sudah bisa berjalan baik. Cuman di masalahnya di tempat pembelajaran. Ya, tempat pembelajaran ini PKBM Solo ada beberapa sebagian yang sudah memiliki tempat yang layak. Intinya layak itu gedung sendiri, ruangnya sesuai dengan jumlah murid, sarprasnya terpenuhi gitu Pak. Tetapi ada beberapa bagian yang memang masih menggunakan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah, jadi misalnya pinjam gedung SD yang tidak terguna atau pinjam gedung sekolah SD yang masih digunakan tetapi kita bisa menggunakan di malam hari gitu. Itu tidak apa-apa, sebenarnya membantu kami juga gitu loh. Tetapi di saat kita mengajukan akreditasi itu pengaruhnya besar. Kita menggunakan fasilitas pemerintah itu nilainya 0 Pak. Iya, jadi kalau kita menggunakan fasilitas negara tidak mungkin kita akan mendapat A gitu. Kita mendapat B gitu aja udah menggeh gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita semuanya. Ya. Dan untuk pelaksana ujian kesetaraan Bapak, ini dari Dinas Pendidikan dan dari stakeholder pendidikan Solo itu luar biasa mengawal kesetaraan dan PKBM ini luar biasa sampai pelaksanaan ujian nasional itu selalu bermitra ya. Kita menggunakan fasilitas sekolah negeri dengan segala fasilitasnya, misalkan ujian yang kemarin berbasis komputer itu tidak mudah ya, karena kesetaraan itu ada beberapa murid kesetaraan itu memang luar biasa Pak. Backgroundnya itu ada bermacam-macam, ada backgroundnya segala macam, ada dari yang positif, ada yang negatif, ada yang X1, ada yang X3, semuanya ada. Dan ini luar biasa Pak Tribudi sudah hafal itu, dan beliau luar biasa bisa beradaptasi dengan dunia kesetaraan, dan beliau ini tidak segan untuk turun ke lapangan langsung, terjun dengan anak jalanan, terjun dengan anak-anak putus sekolah, gelandangan dan lain sebagainya yang bisa. Dan itu hanya PKBM, hanya kesetaraan yang bisa mengcover Pak. Normal pendidikan formal saya kira tidak bisa mengcover kayak gitu. Makanya kemarin sempat kita panik bukan berarti kita gimana saat kesetaraan mau kemarin sempat gonjang-ganjing ya, kita kehilangan rumah itu ya Pak Tribudi ya. Nah itu, dan sekarang dengan segala usaha sudah terpayungi dan alhamdulillah semua sudah berjalan normal. Dan usulan masukan itu ada beberapa untuk pendidik kesetaraan itu Pak. Pendidik kesetaraan itu kita kadang bermuka dua Kita kalau merekrut guru normal, guru yang reguler, istilahnya guru murni untuk kesetaraan, itu memang kita dari lembaga kesetaraan memang tidak bisa menggaji secara normal, menggaji secara UMR itu memang berat gitu.
Makanya kita siasati untuk pendidikan non formal, untuk pendidikan kesetaraan, kita siasati, kita merekrut guru-guru yang sudah mengajar di formal. Karena apa? Kita menggajinya tidak besar, tidak UMR, tapi beliaunya yang guru normal itu hanya dianggap sebagai pekerja sampingan atau sebagai ya, jadi tidak memberatkan memang. Tetapi masalahnya di saat kita udah masuk data Dapodik, Pak, karena guru formal biasanya udah masuk yang di data itu J. Nah, di saat kita pendataan di Dapodik itu bermasalah ya, karena tidak bisa masuk ke Dapodik. Dan takutnya kalau gurunya itu ngeboti salah satu, misalnya ngeboti di kesetaraan di PKBM, takutnya juga tidak ada jaminan gitu J, gitu. Jadi itu walaupun banyak lembaga yang juga merekrut guru-guru yang reguler, yang guru murni juga ada sih gitu. Dan sekarang kesetaraan itu alhamdulillah Pak sudah kalau dulu kan memang pelarian ya, kesetaraan identik dengan murid yang pelarian gitu. Tetapi untuk 3 tahun 4 tahun terakhir ini kesetaraan itu memang luar biasa, sudah menjadi pilihan gitu, sudah menjadi pilihan. Jadi orang masuk situ memang berniat, oh aku cocoknya masuk di sini karena aku sibuk, karena aku sudah bekerja, karena aku tidak mampu di sekolah normal gitu. Itu dan salah satu itu Pak, dan mungkin ini menjadi jeritan kita semuanya bahwa pendidikan non formal itu memang di satu sisi dibutuhkan sekali, banget. Teman-teman saya setuju J. Tapi di sisi lain ya itu tadi, tolong dong, kita tidak pengen diperlakukan kayak normal, tidak Pak, kayak pendidikan normal tidak gitu. Tapi tolong dong perhatian, kepedulian itu diseimbangkan, karena adil ya, intinya adil ya. Adil itu tidak harus sama Pak, adil dan seimbang saja kita sudah cukup sebenarnya. Itu saja, matur nuwun, ada salahnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mewakili dari Kabuga. Kabuga. Ya, Kabuga. Ketua kami sendiri kondisinya dalam kondisi sakit ya, jadi saya mewakilinya. Sebelumnya juga minta maaf kalau kemarin itu pada waktu PNF pendidikan itu kami juga agak terlambat mendapatkan informasi, sehingga kesannya kita ikut itu tergesa-gesa atau bahkan mungkin terlambat untuk mendaftar misalnya. Gitu, ada sedikit seperti itu karena memang informasi yang kami terima itu agak terlambat gitu. Kemudian untuk Ikabuga, saya kira juga misi kita juga membantu pemerintah untuk memberikan keterangan khususnya di bidang buka. Kalau dulu sebelum pandemi memang juga mudah, banyak juga yang menginginkan untuk dididik. Tetapi dengan situasi yang seperti ini, kondisi ekonomi yang seperti ini, kalau namanya pendidikan formal kan harus mengeluarkan biaya sendiri, yaitu yang mungkin bagi peserta, istilahnya bukan peserta didik dari usia yang tidak terbatas, tadi sudah disampaikan, itu ya banyak mengalami kendala. Kalau untuk pendidiknya sendiri, kita tidak begitu memperhatikan, diberi syukur, tidak pun tidak apa-apa. Tapi untuk masyarakat yang menginginkan untuk diberi keterampilan ini, perlu untuk diberi perhatian. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan sehingga hubungannya untuk yang saat ini itu masih disampaikan sama tentang uji, sebenarnya yang di kepala saya adalah tentang uji kompetensi gitu loh. Selama saya mengikuti uji kompetensi selama ini di dunia kecantikan, di dunia tata rias maksudnya, semakin hari otomatis kan biaya semakin besar ya. Saya kemarin uji kompetensi yang untuk terakhir kemarin saya ikutin itu biayanya cukup besar gitu. Dan saya senang banget kalau seluruh perias yang ada di Kota Solo itu semuanya bersertifikasi gitu, karena
nyaman banget ketika kita sudah memiliki itu semua gitu loh Pak. Cuman ya itu tadi Pak, mereka masih ketika kita rinci biaya mandek akhirnya nggak jadi uji kompetensi hanya karena itu gitu kan. Padahal notabene kalau misalnya ada job-job gitu juga mereka sebenarnya juga laris. Tapi saya ingin gimana caranya saya bisa mengajak mereka semua untuk ikut uji kompetensi tanpa bilang itu mahal gitu maksud saya. Jadi saya butuh apa ya? Butuh pendamping, butuh teman, butuh untuk bertukar pendapat karena maaf, selama ini saya mengikuti uji kompetensi, saya belajar untuk memudahkan itu semuanya. Ya, saya cuma kepingin seluruh perias pengantin yang ada di Kota Solo sekarang kan udah banyak banget yang muda-muda tuh banyak banget. Mereka nggak paham uji kompetensi Pak. Mereka nggak paham dan kadang-kadang diajak ngomong tentang itu ngapain sih? Yang penting kan udah PY, yang penting kan jobnya lancar. Nah, bukan itu permasalahan kami gitu loh. Bukan itu yang ingin kami sampaikan gitu loh. Tapi saya cuman karena saya sebagai apa ya? Sangat cinta di dunia ini dan saya ingin melestarikan budaya ini. Ada 34 provinsi yang kita harus uri-uri gitu kan. Jangan sampai keliru, jangan sampai apa. Maka butuh sekali dibantu supaya mereka tuh tidak ada mungkin mindsetnya ya, supaya tidak berbilang bahwa biaya uji kompetensi itu mahal gitu. Itu aja. Terima kasih Pak. Yes. Kita saat ini belum banyak mempunyai trainer-trainer yang bersertifikasi. Jadi mungkin bisa diajukan para trainer ini mempunyai sertifikasinya. Cukup sekian. Kalau diperhatikan itu yang vokasi Bapak, yang vokasi seperti kami bahasa Inggris, kalau di bidang musik itu tidak ada gaungnya, tidak terdengar dan tidak ada arahannya kemana gitu. Sekian Pak. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang akan kami tanyakan, saya selaku Ketua HRB Melati itu ada keluhan bahwa kami ingin mengadakan uji kompetensi KKRS pengantin Solo Basahan yang sudah tanya ke LSK, ini namanya level 3 dan Solo Basahan ini baru mau pertama kali diadakan di Indonesia, ternyata seperti itu. Nah, namun ini dengan biaya yang sudah kami tekan karena kami hubungannya dengan TUK Hendrik ya. Jadi biaya-biaya itu sudah kami tekan sekali, hanya 2,2 juta. Itu pengajarnya hanya mendapat transport sedikit, ya terus juga mengisi kas HRB Melati sedikit. Tapi banyak keluhan karena pandemi, jadi pada nggak punya duit begitu. Nah ini berhubung dengan adanya pandemi juga acaranya sedianya Desember, kami undur 2, 3, 4 Februari. Yang 2 sampai 3 Februari itu workshopnya, jadi pelajarannya. Kemudian tanggal 3-nya itu uji kompetensi. Nah ini saat ini kami masih mendata dan banyak peserta dari luar Solo. Ya, karena pandemi maka tidak bisa masuk Solo dan kami undur menjadi Februari. Itu pesertanya sebetulnya banyak tapi kok mengeluh nggak punya duit begitu ya. Nah, itu prihatin sekali. Kemudian yang kedua mengenai LKP saya sendiri, saya setiap tahun itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya apa PKW, dulu dia bukan PKW ya, ada PKH dan lain-lain dulu itu. Kemudian terakhir PKW 2019. Kemudian tapi PKW 2020 itu angel banget gitu bagi saya. Terus itu dialihkan ke PKK. Sudah saya pindah ke PKK, tapi katanya juga penuh.
Gitu. Nah ini setahu saya yang di Solo itu yang mendapatkan rias pengantin itu tidak ada, Pak. Satu pun tidak ada. Yang ada hanya di Klaten satu. Begitu. Nah, ini keluhan dari kami. Jadi di masa ini memang LKP di Solo ini semuanya mengeluh. Ya, termasuk saya ini mengeluh banget karena saya tidak mendapat bantuan, tapi kali ini saya tanya Pak Joko Sutrisno karena Bu, karena ini saingannya sama SMK. Penjenengan tuh beratnya karena saingannya dengan SMK. Begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamaran. Organisasi mitra ini termasuk tergolong masih muda karena baru 10 tahun. Dalam usia 10 tahun ini kami masih banyak harus belajar. Tapi menengok dari pusat itu sudah maju pesat sekali. Dan ini terus terang saja semua biaya sendiri-sendiri karena memang di Solo ini senang sekali dengan organisasi hantaran. Dan paling banyak sendiri anggotanya itu di DPC Solo kalau daripada di kota-kota lain yang saya lihat dan saya perhatikan. Terus untuk menarik masyarakat, karena masyarakat itu tahunya hanya asok tukon, tidak tahu perkembangan zaman di hantaran. Ada ikon sendiri-sendiri, misalnya di Jakarta harus ada ini, di Solo harus ada ini. Dan kalau kita itu sudah mempelajari dan sudah pada ikut UJK, terus masing-masing perorangan itu membuka jasa membuat hantaran. Nah, di sini saingannya itu di toko. Di toko itu misalnya membuat ya itu misalnya membuat merak itu kalau di kita itu 50.000 itu sebetulnya laku satu model, tapi kalau di Nonongan itu cuma 20 atau 25.000. Jadi condong ke sana. Jadi kadang-kadang kita teman-teman gini, bagaimana caranya untuk menaikkan harga ya di non formal ini supaya tidak begitu jomplang sekali. Padahal itu suatu kebudayaan yang memang harus dilestarikan bersamaan dengan tata rias pengantin dan ika boga dan busana itu satu rombongan. Begitu caranya bagaimana supaya kita tetap bisa maju, tapi alhamdulillah di Solo bisa pertemuan setiap bulan sekali. Kalau yang lain 2 bulan sekali, di sini bisa sebulan. Begitu saja Pak, bagaimana caranya untuk supaya tidak jomplang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kesimpulan yang luar biasa adalah Bapak Ibu, menurut saya karena kebetulan saya pernah berlatar belakang di PNF, masalah yang disampaikan kepada teman-teman Pak Pengurus ini ternyata skopnya Pak, ini ternyata wis tingkat nasional. Yang disampaikan ini skopnya mendobraknya harus sampai ke nasional. Jadi ini karena perkaranya sampai ke tingkat nasional. Oleh karena itu nanti setelah ini saya ketik, saya tarik kesimpulan rekomendasi, kita perlu membahas. Itu yang pertama. Karena apa? Salah satu uji kompetensi dan sebagainya itu penetapannya semuanya dari nasional. Kemudian kalau yang tidak nasional itu tadi, yang pembentukan sentra plaza itu urusan Solo. Pak Wali bahkan sudah pernah jalur lemah nenggi segera kita bangunkan. Sayangnya kemarin tidak segera. Tapi satu hal kita mengucap syukur, saya mengikuti Mas Gibran paparan, beliau akan mendirikan ini Pak. Saya yakin karena itu dibicarakan di dalam debat wali kota, saya yakin itu mesti segera diwujudkan. Bapak Ibu sekalian, ada 23 hal yang disampaikan.
mari kita, saya ini dari Dewan Pendidikan mewakili, mari kita semuanya yakin. Yakin yang pertama, ini nanti rekomendasi akan segera kita ketik untuk segera kita kirimkan ke pihak-pihak terkait, wali kota, DPRD, Bapeda dan sebagainya, dinas pendidikan, agar segera ditindaklanjuti. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Bapak Ibu, 17 Februari itu masa terakhir jabatan Pak Wali Kota. 17 Februari. Kemudian akan diduduki oleh wali kota yang baru. Saya akan mengajak teman-teman seluruh pengurus DPKS setelah Pak Gibran menduduki jabatan, kami akan segera lobby langsung ke sana dan kami akan mengajak teman-teman sekalian, di samping rekomendasi sudah masuk ke beliau, teman-teman akan kami ajak biar berbicara langsung di hadapan beliau. Saya ketik nanti kemudian lain waktu kita rapat untuk membahas ini. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih, tepuk tangan luar biasa. Rekomendasinya minimal untuk urusan Solo biar segera diselesaikan, sing kaitane ning Solo. Tapi kalau menyentuh tekan kono, kemampuannya nuwun sewu jebrek kono niku ora gampang Bapak Ibu. Jebrek BPK niku nuwun sewu. Jeneng jebrek tak BPK niku pripun? Ya, Komisi 10 DPR RI, Pak. Oh ya, jadi kita itu, tapi terima kasih luar biasa, usul-usulannya luar biasa. Akan segera ketik, saya segera rapat dengan teman-teman dari Dewan Pendidikan untuk bisa ditarik rekomendasi meluncur ke seluruh pelosok yang tadi menangani. Semoga saja, mari teman-teman kita optimis, semoga saja segera bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Itu waktu saya serahkan semuanya. Monggo Pak Tuan, silakan. Terima usulan dari Bapak Ibu sekalian dan dari apa yang disampaikan tadi, ternyata kalau kita boleh simpulkan ada 4 hal yang menjadi bahasan pokok. Yang pertama kaitannya dengan nasional, ini adalah regulasi, peraturan maupun perundang-undangan. Harus nanti sejalan dengan apa yang menjadi usulan tadi. Kemudian kaitannya dengan kompetensi. Bagaimana saja bentuk uji kompetensi harus kita laksanakan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita. Tadi sudah saya rekam semua sehingga jangan khawatir nanti ada yang terlewat, walaupun Pak Budi juga sudah membuat. Kemudian juga masalah intensif, ya kaitannya insentif, kaitannya kepada PAUD, kemudian guru-guru dari PKBM dan teman-teman dari keterampilan tadi itu juga mendapatkan perhatian. Wong yang kemarin saja wong nganggur itu 600, ya betul kan? Ya, nganggur di rumah, apalagi kita yang betul-betul luar biasa memikirkan itu. Nanti kita mengadakan pembanding seperti itu. Jadi harusnya kemarin kita hanya yang diberikan ikannya, ya wes ikan tek siji ya wes bar. Lain kalau harapan kita di samping ikan juga ada yang diberi kayunya itu tadi. Kemudian juga peluang atau daya saing. Ya sudah, kalau kita terkait dengan daya saing, maka kita juga perlu mengasah diri kaitannya dengan keterampilan. Yang punya kontrak kami di rumah itu ada seorang anggota Mahar, Emi Mahar, itu membuat seperti itu juga lumayan Bu. Ya dia lainnya banyak sekali dari luar lewat online juga luar biasa. Itu perlu juga mereka belajar dan mudah-mudahan ini nanti sudah menyentuh kita untuk membawa kita ke ranah-ranah nanti yang nasional bagaimana. Dan kita beruntung bapak-bapak penasihat kita itu daya tembusnya tidak hanya di sini, sampai di Jakarta, sampai di RI 1 pernah menghadap ke sana. Tepuk tangan untuk penasihat kita. Yang sudah berjuang, bahkan kemarin sampai bisa mengeluarkan, jangan sampai ranah pendidikan itu masuk undang-undang Omnibus Law, dan ternyata juga berhasil. Luar biasa. Terima kasih atas penghargaan perjuangannya dunia pendidikan kaitannya dengan teman-teman yang mendapatkan honor. Jadi di sini tidak perlu saya sebutkan
personnya Bapak Ibu sudah tahu siapa itu. Sudah ada personnya yang berjuang sampai di sana. Ibunya ada di sini. Terima kasih, mudah-mudahan ini mendapatkan perjuangannya ini mendapatkan imbalan dari Tuhan, karena menyangkut dunia pendidikan tidak hanya di Solo saja, karena nasib tenaga honorer dan sebagainya. Kemudian saya juga prihatin tenaga-tenaga honorer yang sekarang saja yang di non pemerintah itu kan yang gajinya kurang dari 5 juta dapat insentif. Mosok yang dari dunia pendidikan tadi dari IPAU nggak ada, cuma ada kurang regulasinya atau komunikasi dan koordinasinya saja. Mungkin ini perlu supaya juga yang diperhatikan jangan hanya di secara umum, ya secara umum. Justru kita yang pegang kendali dalam rangka kemajuan bangsa kita. Bapak dan Ibu sekalian, jadi mudah-mudahan nanti apa yang menjadi usulan Bapak Ibu akan kita olah, dan seminggu lagi kita akan mengadakan telaah, kemudian akan kita rumuskan dengan Dewan Pendidikan yang ada. Kemudian nanti kalau sudah jadi draftnya, mungkin Bapak Ibu kalau perlu ingin tahu nanti lewat Pak Tribudi nanti bisa kita beritahukan usulan-usulannya itu, dan sebentar lagi juga akan kita bawa ke Pemkot Pemerintah Kota Surakarta. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih pada semuanya. Maka kita berikan aplaus semuanya. Ya, dengan niat yang baik kita ini, walaupun kita berada di luar lingkaran formal, ya non formal, namun manfaatnya juga betul-betul yang menyentuh kehidupan manusia secara seutuhnya itu. Dan marilah kita Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan apabila Dewan Pendidikan dalam menerima Bapak Ibu kurang berkenan, karena kebetulan Pak Joko tidak bisa hadir ketuanya dan Dewan Penasihat, suatu saat nanti kalau dalam memenuhi, karena kita mengundang harus memenuhi protokol kesehatan, harus 50% dari kapasitas, ya kapasitas di sini hanya 50, kita bisa mengundang 25 sampai 30. Nanti kalau kena satgas, kita malah kena jepit. Maka kesempatan ini namun tidak mengurangi makna dan arti suara Bapak Ibu yang sudah saya rekam akan kita telah bersama, kita wujudkan dalam bentuk rekomendasi. Demikian dari kami Bapak Ibu sekalian. Marilah kita syukuri, kita tutup pertemuan pada sore hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan usaha kita yang mulia ini mendapatkan ridho dan izin dari Tuhan Yang Maha Esa dan menghasilkan yang terbaik. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Punturipun dari Akan Sugeng. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.